Shalom. Bersyukur Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih berkesempatan untuk beribadah bersama. Hari ini kita menyalakan lilin pertama, lilin pengharapan dalam dunia yang gelap oleh dosa dan keputusasaan. Allah menyalakan terang pengharapan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 9 ayat 1-2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Lilin ini melambangkan pengharapan bahwa terang kasih Allah akan segera datang melalui Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki masa Advent, masa menanti dan mempersiapkan hati menyambut kedatangan Kristus. Dalam penantian ini, kita mengingat janji kasih karunia Allah yang telah dinyatakan, sebagaimana tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Anugerah itu datang bukan sekedar untuk kita nikmati, tetapi untuk menggerakkan kita menjadi pembawa terang dan kasih di tengah dunia. Mari datang beribadah dengan hati yang penuh pengharapan dan syukur. Kami datang ya Tuhan untuk menanti dan menjamu. Teranglah hati kami dengan kasih-Mu. Menyanyikan "Oh datanglah Immanuel". Yang dalam bergelut
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Jemaat persilakan duduk. Dia telah lahir di dunia, Juru Selamat manusia. Marilah sambut dan sembah Dia, menyanyikan menyambut kedatangannya.
Namun seringkali kita menanti dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran, kesombongan, dan ketidakpedulian. Mari datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, dan mohon belas kasihan. Sejenak masing-masing kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengaku bahwa kami sering melupakan Engkau dalam penantian kami. Kami terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan takut akan masa depan, sehingga kami tidak lagi berharap hanya kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan, bahagialah hati kami, agar kami menanti kedatangan-Mu dengan iman, kasih, dan pengharapan yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin. Dengarkan berita anugerah dari Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di dalam Kristus, kasih karunia Allah sudah nyata dan menghapus ketakutan kita. Dalam pengharapan itu, kita hidup sebagai umat yang telah diampuni dan diselamatkan. Syukur kepada Allah atas kasih karunia dan pengampunannya. Orang yang telah menerima kasih karunia Allah dipanggil untuk hidup dalam kasih dan pengharapan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 kita diingatkan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Maka dalam masa penantian ini, mari kita hidup dalam kasih yang aktif, menjadi saksi dan pembawa pengharapan bagi sesama. Kami mau menantikan Tuhan dengan hidup yang setia dan menjadi terang bagi dunia. Saya mengundang untuk kita semua berdiri. Marilah kita mengakui iman kita kepada Allah yang datang dan yang akan datang kembali dalam kemuliaan. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, baptisan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di tengah masa penantian ini, kita diingatkan kasih karunia Allah bukan hanya untuk dirasakan, tetapi untuk menyerahkan. Ketika kasih Kristus lahir di hati kita tidak bisa tinggal diam,
kita diutus untuk membawa kabar sukacita ke dunia yang penuh ketakutan. Advent menyiapkan kita bukan hanya menyambut kelahiran Kristus, tetapi juga menyambut panggilan misi darinya, menyanyikan Putri Sion Penyembuhan. Di masa penantian ini Tuhan, kami rindu Tuhan terus mempersiapkan kami supaya ketika kami menyambut kedatangan Tuhan, kami kedapatan untuk tetap setia dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami, mengarahkan kami untuk kami berhidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengetahui keadaan kami,
yang sedang kami pikirkan, apa yang menjadi pergumulan kami, bahkan persoalan-persoalan hidup yang menyesakkan hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan melawat kami melalui kebenaran firman. Tuhan juga kiranya mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyuarakan suara Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, supaya bukan hikmat manusia yang hamba-Mu gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi biarlah hikmat Tuhan yang memimpin hamba-Mu dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan ruangan ini dari segala kuasa-kuasa yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari suara Tuhan, dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dari ruangan ini, sehingga kami boleh dengan leluasa mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh waktu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, saudara Elizabeth Singkalang Kudus Kesamben yang sudah berdoa untuk kami, khususnya selama hampir lebih dari 10 hari kami tidak ada Kesamben, merupakan tempat di mana paling hilang di mana. Ya, semua dalam keadaan baik perjalanan kami dan juga pulih bersama dengan suaminya semua juga baik. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu. Semua boleh berjalan sesuai dengan Tuhan kehendak. Saya tiba puji Tuhan melihat Bapak Ibu jemaat di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu saudara, setiap tahun kita ini merayakan Natal, tentunya kita merayakan dengan sukacita. Kita mengenal kembali peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dengan dekorasi biasanya yang tidak pernah ketinggalan itu dekorasinya ada kandang, ada bayi, ada korban, dan ada kenapa pakai pohon semangka? Padahal katanya di Israel itu tidak ada pohon semangka. Ya, kita tidak perlu bertanya kenapa pohon semangka, kenapa enggak pohon pisang. Sebenarnya lebih tepat kalau di Indonesia ini, apalagi di Jawa, pohon pisang. Kelapa terlalu tinggi. Yang rimbun ini pohon apa ya? Pohon beringin terlalu besar. Kayaknya yang cocok ini muda. Ya Bapak Ibu, ada dekorasi, ada nyanyian. Kita pilih nyanyian apa ya yang cocok untuk Natal. Juga ada mempersiapkan drama dan sebagainya. Tentunya Natal adalah satu persekutuan yang dinanti-nantikan setiap tahun oleh setiap orang Kristen. Makanya Natal walaupun Bapak Ibu
hari Natal itu apa yang terjadi? Itu pemenuhan apa saja. Tapi kita merayakannya dengan sukacita. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ada bahaya yang sering kita tidak kita sadari ketika kita merayakan Natal. Natal bisa hanya menjadi sekedar suasana. Kita lewati begitu saja. Natal sekedar ada perasaan senang, hangat, ketemu dengan keluarga yang setahun sekali baru datang, baru pulang. Dan itu boleh dikatakan ada satu istilah, itu ada romantisme palungan. Jadi kalau kita melihat palungan itu kita ingat Natal. Padahal Alkitab menunjukkan hal yang berbeda. Waktu Tuhan Yesus lahir itu kan tidak ada dekorasi ya. Dekorasinya apa ya? Nggak apa lagi kan? Nggak ada lampu ya. Kalau ada lampu, lampunya beli lagi. Ya. Itu pakai minyak zaitun. Nggak ada penerangan ya. Apalagi AC ya, nggak ada AC ya nanti. Kira-kira hari itu undang siapa ya? Kayaknya banyak tamu yang nggak diundang. Baik yang dekat maupun jauh. Yesus dan Maria nggak diundang. Jadi kita justru menunjukkan hal yang berbeda, bukan kemeriahannya, tetapi Natal bukan hanya peristiwa kelahiran. Ya. Natal adalah penyingkapan anugerah Allah yang bergerak, nggak mandek. Artinya apa? Natal ini menggerakkan orang yang menerima. Makanya Bapak Ibu, mungkin kita bertahun-tahun kita melewati Natal seperti tidak ada sesuatu, tidak ada pergerakan. Kita hanya disibukkan dengan acara-acara, kita disibukkan dengan dekorasi dan sebagainya. Walaupun itu tidak salah, tetapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar bagaimana kita melakukan. Ada apa di momen Natal itu? Makanya kenapa waktu itu saya tanyakan tema Natal kita tahun 2024 apa ya? Langsung begitu. Alisnya ini dipoin. Masih kan? Enggak. Yang penting jangan lupakan Tuhan. Ya. Enggak ingat tema Natal. Yang penting Tuhan Yesus akan hidup. Kalau tahun ini temanya apa ya? Belum dipasang sebenarnya. Tidak usah khawatir Pak. Bapak Ibu nanti tanggal 7 waktu kita bayar Natal masih dipasang. Kita tahu bagaimana. Ya. Jadi Natal itu adalah momen di mana orang-orang yang menerima kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus digerakkan. Tuhan Yesus lahir untuk menyatakan kasih karunia Allah. Dan kasih karunia ini tidak pernah diam, artinya hanya berhenti di tempat. Ia selalu mendorong keluar. Jadi makanya Natal itu sebenarnya adalah kehadiran yang mengutus orang yang menerima. Karena kita hari ini Natal adalah anugerah yang menggerakkan misi.
Mari kita buka di dalam Titus 2 ayat 11. Tadi sudah dibacakan oleh Bu Rufus. Bisa ditampilkan, silakan Pak Pri. Titus pasal 2. Sama digabung dengan Wahyu. Titus Wahyu jadi beda. Titus 2 ayat 11. Mari kita membacanya bersama-sama. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kata sudah nyata dipakai Lukas dan juga Paulus untuk menggambarkan Epifani. Apa sih Epifani? Epifani itu adalah terang Allah yang menerobos kegelapan. Pada waktu itu, ketika Injil Lukas ditulis ini dikirim ke seorang bernama Theophilus. Dia tinggal di sebuah pulau yang namanya Kreta, masih dalam wilayah Yunani. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Titus tinggal di sana. Lukas menyampaikan hal ini. Jadi bagi jemaat di daerah Kreta itu, jemaat ini masih terhitung jemaat masih muda. Mereka hidup di tengah masyarakat yang keras, ditambah dengan moral yang kacau. Ibu bisa bayangkan jemaat masih muda, masih baru berdiri, gereja itu baru berdiri di tengah lingkungan masyarakat yang keras dan moralnya rusak. Dan Paulus berkata, anugerah itu telah muncul, dan kalau anugerah itu muncul, hidup tidak bisa sama lagi dengan ketika sebelum kamu percaya Tuhan Yesus. Natal bukan hanya berita bahwa Yesus lahir, tetapi bahwa Allah menyatakan kasih karunia-Nya secara nyata di dalam Kristus. Jadi untuk apa sih Tuhan Yesus itu lahir ke dunia? Itu untuk menyelamatkan manusia. Dia datang sebagaimana manusia seharusnya. Dia dikandung dan dia dilahirkan. Dia menjalani seperti manusia pada umumnya. Hanya bedanya dia adalah manusia yang tidak berdosa. Mengapa? Karena hanya manusia yang tidak berdosa itu yang bisa menebus dosa manusia, yang bisa menggantikan manusia yang berdosa. Dia adalah korban yang sempurna. Makanya kasih karunia itu nyata di dalam Kristus. Artinya apa? Kita diselamatkan oleh karena anugerah itu bukan karena kita itu layak, Bapak Ibu. Bukan karena kita itu berprestasi, justru karena kita tidak layak. Tuhan Yesus itu datang supaya kita dilayakkan. Jadi kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dilayakkan itu bukan apa yang saya kasih sama Tuhan, berapa besar yang harus saya berikan kepada Tuhan.
Kalau kita ini mendapat kasih karunia Tuhan, makanya tadi kita tidak bisa lagi hidup kita sama seperti sebelum kita percaya Tuhan. Dan ketika kasih karunia itu menyentuh hati seseorang, ya bukan hanya diampuni, tetapi dia dibentuk, dia dididik, bahkan dia digerakkan untuk menjadi pemerintah. Kalau orang itu dengan berita bagus, terus dia itu nggak cerita sama orang, berarti beritanya nggak bagus, beritanya tak menarik, biasa saja. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kita berkata, oh saya senang sudah percaya Tuhan Yesus, saya bersyukur, tapi tidak pernah menyampaikan kepada orang lain, berarti sebenarnya Yesus itu nggak menarik. Karena tidak ada dorongan untuk kita hanya menikmati sendiri. Apa artinya menikmati sendiri kalau nikmat yang kita rasakan itu tidak dinikmati orang? Makanya jadinya seperti orang Farisi itu. Mereka merasa orang-orang yang dipilih, tapi mereka tidak bisa berbagi kepada orang lain. Mereka menjadi orang-orang yang sangat kelihatan sangat rohani, tetapi sesungguhnya hidupnya tidak pernah menjadi kesaksi. Tidak heran, maka di ayat 12, mari kita lihat di situ ya, berkata bahwa kasih karunia itu mendidik kita. Jadi Bapak itu kalau kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat kasih karunia Tuhan Yesus, kita itu masuk di dalam fase kita itu mendapat pendidikan dari Tuhan. Jadi bukan percaya Tuhan Yesus selesai, justru disitulah kalau mau dipakai sekolahnya itu baru dimulai gitu. Nah kalau namanya sekolah berarti harus ada apa? Sekolah nggak ada ujian, bukan sekolah itu. Orang Madura itu nah tempat bermain. Kita pergi ke Beli, ada taman, misalnya kita pergi ke Blitar Park, itu tempat bermain. Kita pergi ke Batu, ada banyak tempat di sana. Kita mendapat anugerah Tuhan bukan pasif. Ia seperti tangan Bapa yang merangkul lalu mendorong kita untuk melangkah dalam kehidupan yang baik. Natal adalah titik awal perjalanan misi Allah di dalam kehidupan. Jadi dari Titus 2 ayat 11 ini kita belajar Natal adalah anugerah Allah yang mendorong kita untuk menjadi saksi Kristus. Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Selanjutnya kita lihat 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 20. Saya mohon kesediaan satu orang pria membaca ayat 14 ayat yang genap, kemudian satu orang wanita membaca ayat 15, selanjutnya ayat yang ganjil. Satu orang pria, satu orang wanita, nanti
membaca bertanggapan. Yang pria dulu, bukan sama-sama, satu orang pria saja. 2 Korintus 5 mulai ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk hidup. Ya, 16. Sampai 20. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, terima kasih. Jadi jika Titus 2 menekankan bahwa anugerah itu telah nyata, dalam 2 Korintus 5 itu menunjukkan apa yang dilakukan anugerah itu di dalam diri orang percaya. Jadi tadi kita lihat dari Titus 2 ayat 11, ini kelahiran, ya, kedatangan Tuhan ini adalah anugerah Allah, dan itu sesuatu yang nyata. Nah, sedangkan 2 Korintus ini pasal 5, dia menunjukkan apa yang dilakukan anugerah itu di dalam orang percaya. Jadi kita lihat ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Bapak Ibu, kata menguasai berarti menekankan dari segala sisi. Apa saja? Menguasai itu bisa dipahami itu menggerakkan. Yang kedua, mengendalikan arah hidup. Makanya Rasul Paulus tidak melayani karena tuntutan jabatan, bukan soal kerasulan dia. Ia tidak pergi memberitakan Injil karena sekedar tugas kerasulan. Ia bergerak karena didorong oleh kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang menggerakkan dia pergi untuk memberitakan Injil Kristus, bukan karena dia seorang rasul semata-mata. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, Paulus membawa kita kepada inti dari misi. Apa saja? Yang pertama, kita ini ciptaan baru. Jadi disebutkan di ayat berapa? 17 ya.
Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan. Natal bukan hanya kelahiran Kristus, tetapi juga kelahiran hidup baru bagi kita. Makanya di sini dikatakan apa? Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi menjadi manusia baru. Manusianya tetap sama, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Makanya tadi di Titus tadi, ketika kita mendapat kasih karunia Allah, kita nggak bisa lagi hidup sama seperti dulu. Kalau dulu kita ini hidup dengan hal yang nggak benar gitu, sekarang nggak bisa. Kalaupun itu masih kita lakukan, kita mesti bertanya gitu, seberapa besar kita melihat kasih karunia Allah ini. Ingat, kita mendapat kasih karunia itu bukan karena kita layak, bukan karena kita ini seorang yang terbaik, bukan. Justru kita ini dipilih karena kita ini bukan yang terbaik. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita ini masih tetap hidup dalam kehidupan yang lama, dalam kebiasaan hidup yang lama, bisa nggak kita katakan kita sama sekali tidak menghargai kasih karunia? Kita sudah cita-citanya tiga hal. Jadi ketika kita menyadari bahwa Natal itu kelahiran Yesus, di saat yang sama kita juga dilahirkan kembali menjadi manusia. Sehingga momen Natal itu menjadi satu momen yang sangat penting bagi kehidupan kita. Berarti Natal kita malam ini temanya datang menyembah. Terus menyembah saja gitu ya, nggak pergi-pergi gitu ya. Yang kedua, kita telah didamaikan. Di ayat 18 dikatakan apa? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Yesus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan berdamai itu kepada. Nggak berhenti, kita diperdamaikan dengan Allah. Selanjutnya Allah juga mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada. Berarti kan tidak berhenti, terus bergerak. Pemulihan ini bukan hanya status, tapi ini adalah panggilan. Jadi setiap orang percaya itu dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, kita diutus menjadi duta Kristus, ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Bapak itu dalam dunia Romawi, duta itu bukan sembarang orang. Utusan itu bukan sembarang orang, tetapi ia membawa pesan resmi dari kerajaan. Nah sekarang kalau kita ini utusan Kristus, berarti kita ini bukan orang sembarangan.
Karena apa? Paulus mengatakan kalian adalah pembawa pesan sang raja, bahkan raja di atas segala raja. Kalian membawa berita damai dari mana? Langsung dari surga. Berarti kan bukan sembarangan. Panggilan yang kita terima ini adalah menjadi utusan-utusan Kristus. Berikutnya Lukas 2 ayat 10. Saya minta kaum muda membacakan bersama-sama. Aku masih merasa muda. Sudah merasa tua nggak usah ikut baca. Yang masih merasa muda, tapi bisa jadi ada yang anak muda merasa sudah tua, jadi nggak mau baca. Silakan kaum muda dan yang masih berjiwa muda, silakan. Lukas 2 ayat 10, 2, 3. Lagunya gimana? Kesukaan bagi dunia. Ya, nanti tanggal 7 ada lagunya. Oke. Jadi Bapak Ibu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada para gembala yang berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, bukan hanya bagi kamu, bagi seluruh bangsa. Jadi berita ini bukan hanya berita yang disampaikan kepada kamu para gembala, tetapi kepada seluruh bangsa. Perhatikan Bapak Ibu, dari sini kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, disampaikan kepada gembala. Siapa gembala? Bukan gembala sidang ya, gembala kambing domba. Mereka adalah orang-orang yang tertolak. Mereka ini bukan orang kaya, bahkan juga bukan orang terpelajar, Bapak Ibu. Karena apa? Orang kaya nggak mungkin jadi gembala. Orang berpendidikan apalagi. Sekarang aja kalau kita tanya anak muda, pilih jadi pendeta atau pengusaha. Pengusaha, tapi usahanya udah bangkrut, jadi baru sadar kalau Tuhan panggil jadi pendeta, tapi nunggu usahanya. Jadi kalau anak muda, Bapak Ibu dipanggil untuk jadi anak Tuhan, jangan tunggu kesaksian di mana-mana. Walaupun usaha saya sudah jago, tapi saya memenuhi panggilan Tuhan. Baru sekarang, jadi dulu. Apalagi sudah sakit-sakitan, iya saya mau jadi pendeta. Ya, gembala orang bukan orang-orang yang kaya, orang-orang miskin, sederhana, tidak berpendidikan. Bahkan ada yang lebih parah, mereka itu dianggap najis. Tidak ada yang mau bersentuhan dengan gembala. Tidak memiliki status rohani. Mereka bukan seperti orang ahli Taurat sama orang Farisi. Hari-harinya itu makanannya ayam. Gembala makanannya ampok sama tiwul. Tapi kenyataannya apa? Kenapa justru para gembala ini yang dikasih berita lebih dulu?
Maka apa yang kita dapatkan di sini? Natal sejak awal menghancurkan batas sosial. Bahkan Yesus sendiri lahir di kandang domba. Kemarin saya lihat kandang domba itu bukan Solo, tapi ada orang berternak kambing itu, wah itu melebihi kamar di rumah kita, bersih. Itu di alas papan bagus itu. Tapi Tuhan Yesus gak lahir di kandang yang itu. Kandang pada waktu itu adalah gua-gua gitu ya. Jadi kalau dekorasinya sekarang dibikinkan sebenarnya salah. Bukan begitu. Karena waktu itu kandang itu gua-gua gitu. Kalau gua berarti kan nggak ada ventilasi ya. Jadi bisa bayangkan parfumnya itu seperti apa. Nah, itu lahir di tempat yang tidak seharusnya dia lahir, tapi dia pilih lahir di situ. Natal menghancurkan batas sosial. Jadi kalau kita Natal bertahun-tahun merayakan Natal, kita masih nggak mau bersentuhan dengan orang lain. Halo. Tuhan Yesus saja orang tadi kita baru lihat orang boroan aja kita minggir-minggir. Jangankan boroan ya, kita duduk di bekas orang aja kita mikir ya, orang itu jangan-jangan punya virus kuman gitu. Padahal kita sendiri gimana? Jadi, Bapak Ibu, Yesus saja menghancurkan batas-batas itu. Kenapa kita masih membangun? Bukan cuma batas, tembok. Ya. Hal yang kedua, kesukaan besar. Apa sih artinya kesukaan besar? Bukan hobi ya. Sukacita yang tidak bisa ditahan. Kalau Bapak Ibu baca secara lengkap di telepon itu, Bapak Ibu bisa melihat ekspresi dari para gembala. Mereka tidak bisa tahan itu melihat itu. Antara apa yang disampaikan oleh malaikat dengan apa yang mereka lihat itu, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dicampur heran, dicampur, wes pokoknya nggak bisa dituliskan. Hanya Lukas saja yang nulis. Mereka nggak sempat nulis ya, nggak sekolah. Ya. Tapi kesaksian itu, mungkin supaya Bapak Ibu lihat ya. Setelah malaikat itu ayat 14 ya, meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Mari kita baca apa yang dikatakan mereka. Marilah. Bapak Ibu nggak buka, harus minta tolong Pak Tri. Ayat 15. Marilah. Dua, tiga. Marilah. Untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan. Kira-kira kalau ngomongnya gitu pergi nggak? Kalau intonasinya ngomong kayak gitu pergi nggak? Coba baca sekali. 2, 3.
Ya bacanya saya nggak semangat. Boleh satu orang mewakili membacanya? 2, 3. Sebentar. Boleh minta kesediaan boleh dulu. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang diberitakan Tuhan kepada kita. Siapa yang mau ikut? Berdiri. Kita bisa bayangkan ketika mereka habis mendengar paduan suara malaikat di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, versi Kidung Semakin. Muliakanlah, muliakanlah. Nah, setelah melihat paduan suara itu mereka kata, ayo kita pergi ke sana, kita lihat apakah yang dikatakan malaikat ini benar. Nah, setelah mereka ketemu, bahkan di ayat 16 dikatakan apa? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di panggung. Dan mereka sudah dapat berita dari malaikat itu. Mereka tadi kami dengar ini dan kami sekarang melihat apa yang diberitakan itu adalah lalu dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka nah itulah sambil pulang mereka kesukaan bagi dunia. Oh, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus datang dan seterusnya. Itu yang namanya kesukaan kesenangan. Jadi nggak tahan untuk tidak menyampaikan. Sukacita yang sejati itu mendorong orang memberitahu kepada orang lain. Itu bukan hanya soal ekspresi kita. Sukacita ya, bukan begitu. Tapi menggerakkan orang lain untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, bagi seluruh bangsa. Kalimat ini adalah inti dari misi. Kelahiran Yesus sejak awal tidak untuk satu kelompok kecil, tapi untuk dunia. Kenapa respon gembala itu? Tadi sudah saya baca, kita lihat di sana. Mereka memberitahukan ya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi mereka tidak hanya tinggal di dalam kekaguman, menikmati keindahan Natal. Perayaan Natal kemarin itu luar biasa ya. Ada lilin, ada door prize, ada apa. Jadi pulang itu bukan door prize-nya yang diceritakan, walaupun dapat door prize. Bukan makanan konsumsinya yang diceritakan, tapi diceritakan apa? Yang diceritakan apa? Kenalin. Kita lihat dia setelah Natal tanggal 7 yang jadi cerita apa? Apalagi kalau panitia sudah mau dibubarkan, kita dengar evaluasinya seperti apa.
yang diceritakan apa. Wah, ini itu baru kapok apa? Padahal niatnya setengahnya. Ini sambelnya kurang. Berapa hari nggak hujan? Enggak ya? Ini siapkan nanti tanggal 7 hujan. Saya bukan penubuat, tapi di bulan-bulan seperti ini kita juga harus siapkan kalau kondisinya hujan. Jangan nanti ini sesi perlengkapan nggak nyiapkan benar-benar gitu. Mereka tidak tinggal dalam kekaguman melihat keindahan semua ketakjuban, tapi mereka bersukacita memberitakan kepada setiap orang yang mereka suka. Anugerah yang mereka lihat, mereka sebar. Sukacita yang mereka terima, mereka bagikan. Mereka menjadi saksi pertama. Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, apalagi Herodes, ya. Bukan kembali orang-orang yang tidak dalam hitungan, justru mereka menjadi pemberita Natal. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dari ketiga teks ini kita mendapatkan 3 pelajaran. Yang pertama, anugerah yang dinyatakan, yang ditulis di dalam surat Titus. Kedua, anugerah yang menguasai, yang memimpin kita, 2 Korintus pasal 5. Dan yang terakhir, anugerah yang disampaikan, Lukas 2. Demikianlah alur Injil itu bekerja. Maka Natal tidak pernah berhenti pada perayaan. Natal yang sejati adalah Natal yang menggerakkan kita keluar, bukan terus muter-muter di dalam. Natal menggerakkan kita keluar untuk mengabarkan kabar baik, bukan karena kewajiban, tetapi karena anugerah yang memampukan kita. Jadi kita memberitakan itu karena anugerah, bukan karena tugas. Natal menggerakkan kita menjadi pembawa damai. Di mana? Di rumah, di pekerjaan, di gereja, di antara anggota keluarga yang sedang konflik. Natal menggerakkan kita melihat orang-orang kecil, bukan karena posturnya kecil, bukan. Orang-orang yang tidak dipedulikan, karena kabar itu pertama kali datang kepada gembala yang tidak dipedulikan. Natal menggerakkan kita keluar dari zona nyaman, karena misi selalu berarti langkah iman, bukan sekedar rutinitas. Jadi Natal setiap tahun itu harus beda, bukan karena beda temanya, selalu membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Ada seorang anak kecil yang menerima lilin saat ibadah malam Natal. Setelah lilin itu dinyalakan, saya kecil itu menerangi wajahnya. Dia begitu kagum sampai dia berkata kepada ibunya, "Bu, kalau lilin ini indah buatku, aku mau semua orang lihat juga."
Ia pun berlari keluar gereja. Dia menghampiri orang-orang di pinggir jalan dan sambil berkata, "Ini cahaya dari gereja kami, cahaya Natal untuk kalian." Yang menarik apa Bapak Ibu, banyak orang tersenyum, beberapa bahkan terharu. Satu lilin kecil membuat perbedaan ketika dia dibawa keluar, bukan disini. Tentu saja bukan soal lilin yang menyala, tapi apakah terang Kristus terus menyala di hidup kita. Dan ketika keluar dari rumah, ketika kita keluar dari persekutuan, dunia ini boleh melihat cahaya Kristus di dalam kehidupan kita. Jika seorang anak kecil saja tahu bahwa cahaya harus dibagikan, bagaimana dengan kita yang sudah menerima terang Kristus? Natal bukan tentang menerima anugerah saja, tetapi hidup oleh anugerah dengan kita yang sudah hidup oleh anugerah dan bergerak karena anugerah, serta mengabarkan anugerah itu kepada dunia. Maka izinkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, anugerah Natal bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk digerakkan keluar menjadi saksi Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melangkah membawa kabar sukacita ini kepada keluarga kita, kepada tetangga, kepada rekan kerja, bahkan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mengambil iman. Bahasa banyak tetapkan mulai hari ini satu orang, siapa saja yang Bapak Ibu mau doa, yang Bapak Ibu mau cerita kepada dia tentang kasih. Nggak usah banyak, satu orang saja. Itu menjadi target iman kita. Mau begitu? Ya, kalau mau nanti tanggal 31 Desember sebelum kita meninggalkan tahun 2025, Bapak Ibu boleh bersaksi. Bapak Ibu tidak perlu sebut siapa nama, tapi Bapak Ibu benar-benar, saya sudah doakan orang ini dan saya melihat keadaan. Malam Kudus ya, Bapak Ibu nggak perlu jawab, tapi jawabannya nanti di tanggal 31 Desember ketika kita ibadah bersiap meninggalkan tahun 2010 kakak kurang. Bapak Ibu, justru ini adalah komitmen kita. Kalau kita memang sadar Natal ini ada berita sukacita, jadi bukan hanya sukacita kita, tapi ini kita bisa bagikan ke depan. Karena apa? Itu tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita melihat ada orang sedang bergumul, mari kita doakan, kita datangi dia, kita ceritakan kasih Allah kepada dia.
Mari kita bawa dia kepada Tuhan. Dan itu akan membuat Natal itu bermakna bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya firman Tuhan tidak pernah berhenti. Firman Tuhan akan terus berbicara di dalam hati kami, mendorong kami untuk sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Kristus. Karena Natal adalah anugerah yang menggerakkan kami untuk menjadi saksi Kristus. Mampukan kami membawa kabar sukacita ini kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi segala suku bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan, mari kita resapi dan kita respon dalam kehidupan sehari-hari. Persembahan adalah bentuk penantian yang aktif, tanda syukur dan kerinduan untuk terikat dalam karya Allah. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan sukacita dan pengharapan. Bapak Ibu akan maju ke depan dan dimulai dari garis sebelah timur, tengah dan utara. Kita menyanyikan bawa persembahan. Bersama
dalam masa Advent, kita berdoa bagi dunia yang masih menanti damai dan keselamatan sejati. Mari bersatu hati menaikkan doa syafaat kita yang akan dipandu oleh Bapak Robert. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah pada saat pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan untuk menyatukan diri kami menaikkan beberapa pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan dengan penuh kasih dan belas kasihan Tuhan mau dengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami bersyukur akan lawatan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, tetapi kasih Tuhan senantiasa hadir, senantiasa nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan, tolong kepada kami, ajar kepada kami, agar kami senantiasa merespon akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kami, dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan hidup sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan tentukan buat kami, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, di tengah-tengah menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kami semua gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di negara kami Indonesia maupun di luar negeri, agar kami senantiasa mempunyai peran aktif di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik-baik saja ini, agar dunia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, agar dunia penuh dengan kasih Kristus, agar dunia sungguh-sungguh merasakan akan kekuatan, keselamatan, kemurahan yang daripada Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan mau mengetahui akan keadaan di negara kami. Tuhan tahu akan keadaan para pemimpin yang ada di negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Karena Dia Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan lawat setiap para pemimpin kami, agar mereka senantiasa takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, di dalam memimpin di negara kami ini, agar negara kami ini sungguh-sungguh menjadi negara yang sungguh-sungguh adil, makmur, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Campur tangan Tuhan, kami mohon senantiasa menolong, terutama kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang duduk di dalam pemerintahan, agar mereka dapat menjadi contoh yang baik, agar mereka dapat menjadi suri teladan bagi pemimpin-pemimpin yang lain, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk negara kami Indonesia, yang pada saat ini Tuhan di sana sini terjadi bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, maupun sengketa seperti di daerah Papua. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dengan segala keadaan, dengan segala musibah yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan campur tangan, Tuhan melawat negara kami, bangsa kami, terlebih umat-Mu ya Tuhan, agar mereka semuanya boleh dikuatkan, mereka senantiasa tetap berdiri teguh di dalam kasih Tuhan. Mereka walaupun banyak menghadapi tantangan, mereka walaupun banyak mengalami musibah, tetapi mereka tetap setia, mereka tetap menjadi anak Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami masalah, baik itu masalah sakit, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pengharapan di dalam kehidupan mereka. Tuhan mengetahui akan keadaan setiap kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk melawat setiap kami yang mengalami masalah, setiap kami yang mengalami problema. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami rindu agar Tuhan senantiasa menolong setiap kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan merawat kami, karena Tuhan adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah imannya, yang banyak menghadapi masalah, tantangan dalam hidup Tuhan. Bahkan mereka mulai jauh daripada Tuhan. Mereka tidak mengalami mungkin kedewasaan di dalam imannya. Kami juga berdoa untuk mereka. Tuhan, berharap mereka curahkan hujan ketobatan Tuhan, agar mereka kembali kepada Tuhan, agar mereka senantiasa dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan mereka semakin memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gerejamu yang ada di Gereja Kristen Kalang Kudus di Kesamben ini. Tuhan mengetahui akan keadaan kami, setiap kami, baik kami dari anak-anak sekolah minggu sampai kami lansia, semuanya kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon kekuatan, kami mohon lawatan Tuhan di seluruh keadaan kami, agar kami senantiasa semakin hari kami semakin memuliakan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, kami tidak kedapatan bercacat, tetapi kami sungguh-sungguh kedapatan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk perayaan Natal di gereja kami ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember nanti. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang akan menolong. Terlebih kami juga berdoa untuk panitia yang sudah ada, panitia yang sudah dibentuk. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami serahkan panitia-panitia yang sudah ada, agar mereka senantiasa kompak, mereka selati sepikir untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Dwi sekeluarga di dalam pengembalaannya di tempat ini. Kami juga serahkan hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memimpin hamba-Mu Bapak Dwi bersama Ilong di dalam bepergian, baik berangkat sampai pulangnya. Tuhan telah hantar sehingga boleh tiba di tempat ini, boleh bersama-sama dengan kami karena kemurahan Tuhan, karena pimpinan Tuhan, sehingga boleh bersama-sama dengan meneruskan persembahan kami untuk perluasan kerajaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Dalam
saksi Kristus yang menjadi garam dan terang bagi sesama. Kita menyanyikan Yesus mengirimkan damai. Pergilah sejalan dan hiduplah sebagai umat yang menanti dengan pengharapan. Kami menanti dan melayani Tuhan dengan hati yang bersyukur. Biarlah terang pengharapan yang kita nyalakan hari ini bersinar melalui hidup kita sepanjang minggu ini. Kasih Kristus menggerakkan kami menjadi saksi kasih-Nya.
Bapak Ibu, kembalilah kita di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan, jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.